Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Pak Heri akan membahas buat persiapan kalian tryout esok hari. Nah, izin share ya. Pak Heri mungkin bahasnya nggak akan sedetail sebelum-sebelumnya, jadi konsepnya saja yang akan Pak Heri berikan ya. Ini kisi-kisinya, saran Pak Heri kalau kalian mau belajar, ini sih di print ya. Jadi nanti ditandain yang sudah kalian pelajari gitu ya. Dan ini nanti dibandingkan dengan contoh soalnya. Contoh misalkan yang pertama. Menghitung hasil operasi tambah kurang kali bagi. Nah, nanti kalian latihannya yang tipenya seperti ini. Operasi tambah kurang kali dan bagi pada bilangan bulat. Contohnya gimana? Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Layar Pak Heri terlihat jelas di tempat kalian? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih atas responnya. Nah, kalau ada soal seperti ini ya tinggal dimasukkan saja variabel-variabel ininya ya ke dalam persamaan. Gitu kan? A kali B berarti kok ini ada A, harusnya bukan, berarti ini harusnya A, ini B, ini C ya. A kali B berarti 20 dikali min 15 dibagi. Nah, Pak Heri baginya supaya gampang di bagian bawah aja begini. B kali C min 15 dikali min 5. Nah, jadi cara kalian menulis pun ya itu nanti bisa memudahkan kalian gitu ya. Nah, kalau Pak Heri tulis seperti ini jadinya kan ini habis gitu ya. Terus yang ini yang 20 Pak Heri punya 20 bagi min 5 min 4. Kemudian nanti ditambah A-nya berapa? 20. Min 4 tambah 20 hasilnya berapa? 16. Min 16. Jadi silahkan nanti tekniknya gimana, dibuat hitungannya itu jadi semudah mungkin ya. Nomor 2, 24 hektar, setengah buat pertanian, 1/5 buat kolam ikan, 1/6 buat perkebunan, sisanya buat main. Berapa yang buat permainan anak-anak? Ya, kita cari satu-satu. Setengah dari 24 hektar artinya setengah dari 24 hektar artinya 1/2 kali 24. Seperti ini ya. Berarti 24 dibagi 2, 12. 1 kali 12, 12. 1/5 dari 24 sama saja. Terus kemudian 1/6 dari 24 sama saja. Dihitung. Nanti ketemu di jumlah sisanya berarti 24 dikurang yang ini. Gitu ya. Ya, nanti silakan boleh dihitung. Kalau misalkan ini jawabannya 24 bagi 5 itu berapa? 4,8 ya? 24 bagi 6, 4. Berarti yang belakangnya 2. Nah, Peri kok bisa tahu yang belakangnya 2? Karena ini kan bilangan bulat semua. Kalau dikurang 0,8, pasti nanti yang bagian belakang hasilnya 0,-2. Betul nggak? Ya, Pak. Iya. Jadi seperti itu ya. 3,-2. Yang belakangnya -2 aja.
Terus yang berikutnya, nah ini clue juga dari Pak Heri ya. Ini kan harus diakarin. Ini harus dikecilin juga, ini harus dikecilin juga. Lihat clue-nya di sini nih. Ada akar 5, akar 5, akar 5, akar 2. Coba kamu pecah menjadi bilangan akar 5. 45 itu berapa? Berapa kali akar 5? 9. Oke, akar 9. Jadi Pak Heri nggak ngarang-ngarang, lihat aja dari jawabannya. Oh, ada akar 5, berarti Pak Heri buat ke akar 5 aja. Dan ini harus sama ya. Ini harus sama. Berarti ini juga akar 5 nih, 20. Berarti ini akar 4. Ini juga harus akar 5 nih. Oh, berarti ini akar 25. 25 kali 5 kan 125. Jadi Pak Heri nggak usah mikir akarnya, karena ini Pak Heri bisa ambil dari sini. Gitu. Tinggal dikali 2 kali 3 akar 5 tambah 2 akar 5. Akar 4 itu 2 ya. Dikurang akar 5, 5 akar 5. Dijumlah 6 tambah 2 kurang 3. Oh, jawabannya kurang 5. 3 akar 5 ya. Nah, ini baru berapa menit udah jawab 3 soal. Cepet ya. Yang nomor 4. 256 pangkat 1/2. Ini artinya 256 dipangkatin 1 diakarin 2 atau akar 2. 256 pangkat 1 256. Berapa akar dari 256? Berapa kali berapa yang hasilnya 256? Ada yang bisa bantu? Iya, 16. Clue-nya adalah yang dilingkarin nih. Yang kalau dikali hasilnya menghasilkan angka 6. Jawabannya 16 kali 16. Dikira-kira aja ya. Terus tambah 64 pangkat 1/3, artinya 64 dipangkatin 1 diakarin 3. Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 64? 4. Iya, 4. Dikali 2 pangkat min 2. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik. Ketika ada tanda negatif, ini artinya apa? Pangkatnya negatif. Jadi pecahan, Pak. Iya, jadi 1/2 pangkat 2. Artinya, ini kalau Pak lanjutkan, 16 tambah 4 kali 1/4. Dan ingat, ini kebanyakan kalian salah di sini nih biasanya. Ini jangan dijumlah dulu, tapi dikali dulu. Yang perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Ya, coret 1 16 tambah 1 17. Gitu ya. Ya. Peri nggak bahas sampai detail semua ya, karena ini bahasnya soalnya banyak ini. Waktu kita hanya 50 menit. Cara merasionalkan pecahan. Oke. Jadi gini, yang dimaksud merasionalkan itu kan kayak Pak Heri sama istri Pak Heri ya. Pak Heri akan menjadi sempurna ketika bertemu istri Pak Heri. Pak Heri laki-laki, istri Pak Heri perempuan. Nah, 15 bagi 4 akar 3 ini, nah ini belum sempurna. Kita mau rasionalkan dengan pasangannya. Pasangannya berapa? Nah, ini ya. Kita pengen menghilangkan ini. Berarti kita kali dengan akar 3 bagi akar 3. Ini kan? 15 kali akar 3, kita punya jawabannya adalah 15 akar 3 dibagi 4 kali akar 3 kali akar 3, ketemu jawabannya 3. Kita bisa coret 15 bagi 3, 5.
Berarti jawabannya 5/4 akar 3. Oke. Nomor 6, ini perbandingan 3:4:5. Senin, Selasa, dan Rabu. Ferry senang perbandingan nih karena mudah. Senin, Selasa, Rabu. Ini 3, ini 4, ini 5. Jumlah pengunjung Senin dan Selasa 56 orang. Oke. Berarti yang ini kalau dijumlah ini 56. Yang ditanya berapa pengunjung pada hari Rabu. Gitu kan? Ini pengunjung 56. Berapa pengunjung hari Rabu? Nah, kamu harus tahu dulu kalau ini pengunjung Senin dan Selasa, berarti jumlah perbandingan Senin dan Selasanya berapa? 7, Pak. 7. Nah, perbandingannya jadi yang 7 ini 56, berarti yang 5 berapa? Kan gitu. Yang perbandingannya 7 itu pengunjungnya 56. Nah, yang perbandingannya 5 itu harusnya berapa? 40, Pak. Dapat dari mana 40, Mas? 5/7 dikali 56. Oke, 5/7 dikali 56 boleh? 5/7 dikali 56. Atau kalau Peri begini, kamu beli permen 57, harganya 5.600. Berarti kalau beli permennya 5, harganya berapa? Boleh kan begini? Ya, 40. Jadi matematika itu logika sederhana ya, nggak usah dibuat susah. Nomor 7. Yang ditanya berapa luas kamar tidur? Kamar tidur yang mana ini? Oh, berarti dua-duanya ya. Yang ini sama yang ini ya. Oke. Sekarang skalanya 1:150. Maksudnya begini, 1 cm itu sama dengan 150 cm. Ini peta, ini sebenarnya. Berarti kalau 3 cm itu berapa? 150-an, Pak. 450. Kalau 5 cm itu berapa? 150. 750. Kita ubah ke meter. 450 cm itu berapa meter? 5. 4,5. 750 7,5. Ganti saja. Oh, berarti ini 4,5 meter, yang ini 7,5 meter, yang ini 4,5 meter, ini 4,5 meter. Ini luas kamar tidurnya. Berarti nyari luasnya gimana? Panjang kali lebar. 4,5 kali 7,5. Ini seharusnya sekitar kamar tidur anak. Kamar anak berarti sama dengan 4,5 kali 4,5. Sama dengan berapa ini? Nanti silakan dicoba dihitung ya. Nanti yang sudah menghitung dan ketemu ternyata ada jawabannya, boleh kasih tahu Pak Heri. Seharusnya ini nanti jawabannya kalau Pak Heri ya, ini ada 50-nya di sini. Berapa, 50. Ya. Oke, nomor 8. Aduh, baru nomor 8. Rumah sakit diperlukan 30 orang bekerja selama 24 hari. Jika pekerja ditambah 6 orang, maka perekonomian selesai dalam. Oke, ini ada pekerja, ada hari. Pekerjanya 30, harinya 24, nambah 6. Awalnya 30 nambah 6 jadi berapa?
36, Pak. 36. Ini jadi berapa? Pertanyaan Pak Heri, ini senilai atau berbalik? Ketika pekerjanya bertambah, maka harinya akan bertambah atau berkurang? Kurang, Pak. Berkurang. Berarti senilai atau berbalik? Berbalik. Berbalik. Oke, berbalik ya. Karena berbalik dibuatnya seperti ini. 30/36 sama dengan X per 24. Lihat, ini Pak Heri balik yang mengandung X-nya. Kalau udah seperti ini, tinggal dicoret kali silang. Ya. Ini 30 sama 36 sama-sama dibagi 6, ini 5, ini 6. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Masih ingat? 6 dengan 24. Oke, 6 sama 24, ini 1, ini 4. Berarti X-nya sama dengan 20. Oke, ada jawabannya ya. X-nya 20. Perhatikan pola gambar berikut. Nah, saran Pak Heri, kalau untuk nomor 9, kalian coba hitung dulu kotaknya. Kemudian kalau dia polanya tidak ada pola khusus, entahkah dia bukan aritmatika, maka lebih baik pakai cara manual ya. Manual itu lebih cepat. Sekarang kita cek dulu. Banyaknya segi 6. Di sini ada 1, 2, kita tulis 2. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 9. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ini 15. Dari 2 ke 5 nambahnya 3. Ini nambahnya 4. Ini nambahnya berapa ini? Tadi salah ngitung ya? 9 ini 14 ini. Ini nambahnya 5. Nah, kamu bisa lihat ini barisannya bukan barisan aritmatika ya, karena nambahnya 3, 4, 5. Artinya barisan aritmatika tapi levelnya level 2. Saran Pak Heri, manual saja ya, manual saja. Jadi ini Pak Heri akan tambahkan habis nambah 3, nambah 4, nambah 5. Berarti berikutnya nambah berapa? 6. Nambah 6, jadinya 20. Berikutnya nambah berapa? 7. 7, jadinya 27. Berikutnya nambah 8, jadinya 35. 1, 2, 3, sambil Pak Heri hitung ininya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 2 lagi berarti. Habis ini nambah 9. Berapa jadinya? 4. 4. Ini yang ke-8 ya. Habis ini nambah lagi 10. 54 ya. Oke. Ini yang ke-9. Oke, selesai. Ya. Jadi saran Pak Heri manual saja. Jadi siapkan kertas potretannya besok ya. Kalau bisa kertas potretannya sekalian kertas berpetak aja, biar nanti kalau ada soal kertas berpetak kalian bisa langsung di gambarnya itu ya. Yang berikutnya, Rino menabung 6 juta setelah 3 tahun menjadi 6.900.000. Besar suku bunga yang diberikan bank adalah bunga sama dengan Modal dikali waktu dikali persen bunga, Pak. Oke, modal dikali waktu dikali persen. Modal dikali waktu dikali persen. Oke, boleh. Persennya, waktunya biasanya Pak Heri tulisnya sebagai N/12 ya, banyaknya bulan. Persennya berarti B/100. Modalnya berarti tabungan awal ya. Oke, kalau Pak Heri tulisnya seperti ini. Oke.
Lama bulan menabung berarti berapa N-nya ini? 36 Pak. 36 per 12 dikali B-nya itu yang ditanyakan ya, suku bunganya ya, berarti tetap B per 100 dikali tabungan awalnya 6 juta. Oke. Nah, ini kamu nggak mungkin Mas, kamu ditanyakan ini sementara kamu nggak tahu ini, berarti kamu harus tahu nih berapa besar bunganya. Berapa bunganya? Tabungan awal kamu berapa, nambahnya jadi berapa, itu bunganya. 900.000 kan Pak? Iya, 900.000. Nih, nambahnya segini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal main coret. Mana yang dicoret? Pertama 02 sama 02. 36 sama 12 ketemu 3. Terus ini karena ini ya, 3 dikali 60.000 sama dengan 9. Jadi Pak tulis di sini 900.000 sama dengan B dikali 3 dikali 60.000. Berarti 900.000 sama dengan B dikali 180.000. Ya. Ini pindah ke ruas kiri. Berarti B sama dengan 900.000 dibagi 180.000. Nah, udah ketemu nih jawabannya. Coret 4, coret 4, 90 bagi 18 ketemunya 5. Berarti B-nya sama dengan 5%. Sekarang yang berikutnya, persamaan grafik fungsi. Nah, ini kalau mau kalian cari grafik fungsi, ada rumusnya ya. Pakai rumus yang ini. X min A, X min B ya. A-nya yang mana? A-nya yang ini, B-nya yang mana? B-nya yang ini. Berarti Pak Heri punya X min 5 dalam kurung dikali X min 1 dalam kurung. Artinya Pak Heri punya X plus 5, X plus 1. Kemudian kalian buat pelanginya ya. Ya, buat pelanginya. Gini kan? Ketemu nanti. Hasilnya itu harusnya yang C ya. Oke. Atau boleh pakai cara gampangnya. Yang B ini ya. Ini yang B ini. Artinya ini min 1,0. Min 1-nya X, Y-nya 0. Artinya apa? Ketika X-nya diganti min 1, nilai Y-nya harus 0. Kamu coba ke sini. Min 1. Min 1 pangkat 2 ditambah 6 kali min 1 tambah 5 sama dengan 0. Oh, ternyata betul. Berarti jawabannya C. Kalau kalian nggak bisa pakai yang rumus ya. Diagonal persegi panjang, ini diagonal persegi panjang. Kalau diagonal persegi panjang, menurut kalian panjangnya sama atau berbeda? Sama ya. Nah, dari konsep itu bahwa yang namanya diagonal sama, maka kita bisa tunjukkan 3x min 7 nilainya harus sama dengan x plus 1. Selesai. Tinggal kita pindah ruas, ini ke sini, yang ini ke sini, jadinya 3x min x sama dengan 1 plus 7, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Udah selesai belum? Belum, karena yang ditanya panjang diagonal. Panjang diagonal yang mana? Panjang diagonalnya adalah 3x min 7 atau X plus 1. Pak Heri ambil X plus 1. 4 tambah 1 sama dengan 5.
Oh, berarti jawabannya 5. Jadi jangan berhenti di sini ya, ini belum. Pak, saya mau pakai yang 3x min 7 ya, masukin aja. 3 kali 4 min 7 sama dengan 5 juga, sama. Nah, ini tadi yang nanya ke Pak Heri, nyari gradien gimana nih nyari gradien? Ada 2 cara. Saran Pak Heri, kalian cukup hafalkan satu, tapi tolong diinget-inget ya rumus itu. Cara yang pertama, pakai rumus Y sama dengan MX plus C. Ini bentuknya yang ini bentuknya belum sama dengan yang di sini, beda. Jadi diubah terlebih dahulu. Diubahnya gimana? Jadinya begini, 6Y sama dengan min 3x plus 12. 3x nya Pak Heri pindahin ke sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Supaya apa? Supaya sama dengan rumus yang di atas. Ini masih ada 6Y bukan Y. Berarti semuanya sama-sama. Pak Heri mau bagi dengan 6. Nih, Pak Heri bagi dengan 6. Yang Y-nya habis jadi Y. Yang X-nya jadi min 3/6X ditambah 12 bagi 6, 2. Nah, M-nya yang mana? M-nya kalau menurut rumus yang di depan X, berarti M-nya yang ini. Itu gradiennya. Tapi jangan lupa, di sini yang ditanya adalah yang tegak lurus. Nah, apa syaratnya tegak lurus? Syaratnya tegak lurus itu adalah gradiennya berkebalikan. Gradien berkebalikan. Yang awalnya min 3/6 atau kalau disederhanakan jadi min 1/2 ya. Maka dibalik menjadi 2/1, tandanya juga berubah, yang awalnya min jadi plus. Jadi plus 2/1, jawabannya D. Ini kalau mau pakai cara Y sama dengan MX plus C. Ada lagi cara yang cepat, tapi tolong dihafal rumusnya. Kalau bentuknya seperti ini, pakai rumus M sama dengan min A per B. A-nya yang mana? A-nya itu yang di depan X, berarti min 3. B-nya yang mana? B-nya itu yang di depan Y, berarti per 6. Jawabannya min 1/2. Sama. Kemudian diubah ke tegak lurus, jadinya plus 2/1. Dua-duanya boleh, tapi saran Pak Heri, pilih salah satu yang kalian bisa. Pak, saya bisa pakai cara nomor 2. Hafalin aja nomor 2, nggak usah hafalin yang pertama. Tapi bentuknya harus seperti ini ya. Bentuknya harus AY plus AX plus BY sama dengan C. Kalau bentuknya nggak seperti itu harus dirubah terlebih dahulu. Oke, 14. Titiknya 4,-1 sejajar dengan ini. Nah, Peri punya clue. Kalau dia sejajar, nih ya, clue-nya ya, sama persis dengan ini. Jawabannya ini. Selesai. Sama persis. Kalau dia sejajar. Tapi kalau dia tegak lurus, seperti tadi Pak Eri bilang, kebalikan ya, kebalikan. Kebalikannya gimana? Awalnya 4x plus 3y, jadinya 3x plus 4y dibalik. Terus salah satu tandanya harus ada yang negatif. Kalau tadi kan dua-duanya positif, salah satunya negatif. Misalkan yang ini yang negatif. Nah, misalkan seperti itu. Nanti cari deh jawabannya. Atau kita coba pakai cara rumusnya. Nah, cara rumusnya gimana? Cara rumusnya
Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1, maaf. Y1-nya ngambil dari sini. Nih. 4,-1, berarti ini min 1 sama dengan M-nya ngambil dari sini. M-nya pakai rumus min A per B, jadinya min 4/3. X1-nya 4. Kemudian dihitung. Ya. Nanti ketemu jawabannya. Karena banyak yang sama, kita dari belakang aja deh. Yang kemarin belum dibahas ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Perhatikan gambar nih. Ada gambar 39. Kedua bangun ini sebangun. Betul atau salah jawabannya? Betul. Yang lebar dengan yang lebar. Berarti 9/6. Yang panjang dengan yang panjang. 12/8. Sebanding nggak ini? Ini 32. Ini 32. Oh iya, sebangun ya. Berarti betul. Oke. Ingat kalau sebangun panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Persamaan ini memiliki diskriminan sama dengan 0. Nah, masih ingat rumus nilai diskriminan? D sama dengan B pangkat 2 AC. Oke, min 4 AC. Berarti harus hafal ya, karena nggak ada cara lain. Berarti B-nya ini yang ini 144 dikurang 4 kali 4 kali C-nya 9. 4 kali 4 16 kali 9 144. Jawabannya 0 ya. Berarti betul. Oke, lanjut yang 36. Nah, kalau ada soal seperti ini, soal himpunan, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Yang dalam kurung A gabungan B, A digabung B. Jadinya jawabannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digabung ya, A sama B digabung. Nah, dikasih tanda komplement. Komplement itu yang bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7. Berarti berapa jawabannya? 8 sama 9. 8 dan 9. Berarti ini juga jawabannya betul ya. Banyak kan betul ya. Oke. Lanjut. Sekarang dadu. Ada 2 buah dadu dilempar 1 kali. Munculnya mata dadu berjumlah 7. Oke, jumlahnya 7. Kalau mau dibuat tabel seperti ini, tapi kalau bisa langsung perkiraan silahkan ya, pakai perkiraan. Nah, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Dadu kedua bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Munculnya dadu pertama 1, dadu kedua 1. Contohnya. Atau dadu pertama 4, dadu kedua 1. Atau yang berikutnya dadu ininya 5, ininya 1. Dan seterusnya. Sekarang kita mau cari yang jumlahnya 7. Yang jumlahnya 7 itu berapa aja? Kalau dadunya berapa dan berapa? 6 dan 1, Pak. 6 dan 1 di sini. Mana lagi? 2 dan 5. 2 dan 5 di sini. Mana lagi? Dan 4. 3, 4. Terus 3. 4, 3. 3, 4 sama 4, 3 beda ya. 5, 2. 5, 2 sama 6, 1. Nah, ada berapa itu yang jumlahnya 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Dari berapa kemungkinan semuanya? 36. 36. 6 kali 6, 36 ya. Dicoret 1/6.
Ini juga mudah ya, dadu ini ya, peluang. Kalian belajar peluang di kelas 8 ya? Oke, 2 soal lagi nih yang kemarin belum dibahas. Nilai rata-rata ulangan 10 siswa 67. 10 siswa 67. 2 siswa nyusul, rata-ratanya jadi 70. Rata-rata kedua siswa adalah, nah, yang perlu kalian tahu adalah jumlah nilainya ya. Kata kuncinya adalah jumlah nilainya. Ini yang perlu kalian tahu. Sekarang begini. Ada 10 orang, rata-ratanya 67. Berarti jumlah nilainya berapa mereka? Jumlah nilainya berapa? Semuanya. 670. Oke, 10 kali 67 sama dengan 670. Ini nilai 10 orang ya. Nambah 2 orang, nambah 2. Yang awalnya 10 nambah 2 jadi berapa orangnya? 12. Jadi 12. Rata-ratanya 70. Berarti jumlah nilainya berapa? 840. 840. Awalnya 670, kemudian nambah 2 orang jadi 840. Yang 2 orang itu jumlah nilainya berapa? 70. Oke, 840 dikurang 670, 170. Ini 2 orang. Berarti rata-ratanya berapa? Nah, jadi yang tadi nih ya, jumlah nilai 2 orang ini 170, berarti rata-rata nilai per orangnya berapa ya? Kita bagi 2 saja ya, berarti masing-masing 85. Oke, terakhir satu lagi, ini tentang modus dan median ya. Modus itu berarti yang paling banyak muncul. Kalau median ini nilai tengah. Di sini yang paling banyak muncul yang berapa? 43. Berat badannya 43, berarti antara ini sama ini. Terus kemudian nilai tengahnya. Oke, kalau nilai tengah biasanya Pak Heri ngitung dari frekuensinya. Dari sini ke sini 18, sini ke sini 33, ke sini jumlahnya 60, udah kasih tahu. Aduh, Pak Herinya kok jadi tidak cerdas begini ya. Ada 60 orang. Kalau 60 orang diurutin, berarti tengah-tengahnya nomor berapa? Coba nih, 1, 2, 3, 4 orang. Tengah-tengahnya nomor berapa? Yang ini kan? Diambil 2 orang kalau genap. Nah, kalau ada 60, 1 sampai 60, berarti tengah-tengahnya nomor berapa? 30-31. Iya, 30-31. Logikanya begini. Ini ada 10 orang, tengah-tengahnya itu nomor ini. Ini tengah-tengahnya. Nah, kalau 60 berarti dibagi 2 aja. 60 bagi 2 berapa? 30, 30 dan 31. Nah, 30 dan 31 kita hitung di sini. Ini 6 ke sini ini 18, ini ke sini 33. Berarti 30 dan 31 itu posisinya ada di nomor berapa? Ada di sini nih, 30 sama 31. Nilainya sama-sama berapa? Sama-sama 42. Berarti jawabannya yang ini. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Heri sampaikan. Selamat beristirahat. Clue dari Pak Heri, tadi Pak Heri lupa ya bahas ininya. Nah, silakan belajar dari kisi-kisi nih ya. Ini ada kisi-kisi. Silakan dipelajari. Yang kalian nggak bisa yang mana? Misalkan tentang suku ke N, silakan belajar suku ke N. Tentang merasionalkan bilangan pecahan bentuk akar, silakan belajar. Tentang irisan gabungan selisih himpunan, silakan belajar. Jadi silakan belajar dari kisi-kisinya biar fokusnya jelas ya, tidak menebak-nebak. Oke, terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.